Udah, senang. Tadi mediasi. Ya, oke. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih. Jadi memang hari ini adalah agenda mediasi, di mana klien kami, Pak Vincent dan juga Bu Jessica hadir secara langsung. Tetapi kembali lagi, CSB tidak hadir dalam mediasi diwakili oleh kuasa hukumnya. Dan itu menjadi materi yang sudah disampaikan dalam mediasi. Kita tetap menghormati sebagaimana memang dalam peraturan Mahkamah Agung sebelum masuk kepada sidang perkara adalah mediasi di awal. Dan kita tetap akan menunggu bagaimana nanti penawaran mediasinya. Kan begitu kan? Karena memang tadi ditunda 1 minggu untuk mengatur bagaimana listingnya. Tetapi kembali lagi, kemauan dari prinsipal saya dan kami pun selaku kuasa hukumnya, ya kembali lagi mengakomodir. Prinsipal saya, Pak Vincent dan Bu Jessica inginnya CSB hadir. Bertemu dulu, kalaupun memang mau mediasi, bertemu dulu secara langsung. Jadi tidak ada perantara siapapun. Dan saya pun tidak bisa melampaui batas kewenangan itu, karena itu adalah kemauan dari prinsipal kami. Jadi begitu. Jadi tadi hasilnya apa Bang? Tunda 1 minggu untuk memberikan listing dari pihak lawan ataupun pihak kami. Jadi sama-sama apa yang menjadi poin penawaran kami, apa yang menjadi poin penawaran mereka. Pada prinsipnya kembali lagi kita tidak menutup mediasi. Tetapi mediasi yang fair adalah klien saya hadir secara langsung, CSB juga harus hadir secara langsung. Alasannya apa Bang Christopher? Tadi sudah ditanyakan oleh mediator, cuman itu menjadi materi yang akan kita nggak bisa sampaikan karena itu kewenangan pengadilan nanti. Kemungkinan besok bakal datang ya Bang? Christophernya bakal datang besok. Saya nggak tahu kalau itu, makanya kan kembali lagi. Saya menyampaikan apa yang dimau daripada Pak Vincent dan Bu Jessica. Pada prinsipnya terbuka untuk damai, akan tetapi CSB itu hadir. Biar ketemu face to face, itu yang dimau. Dan saya tidak mungkin dong saya mau melampaui sebagai kuasa hukum, oh nggak bisa begitu begini. Itu karena kembali lagi, kemauan dari prinsipal, saya hanya mengakomodir itu. Begitu. Dia nggak datang. Kecewa ya, gimana ya, saya nih bingung gitu loh. Jadi seorang ibu 2 anak, repot banget, bolak-balik harus ngurus anak juga, masih menyusui. Jadi ya pastinya kecewa. Beremosi ya Kak? Kayaknya emosi marah terus beremosi. Ya kalau ya nangis tadi saya, karena saya emang capek hati, capek pikiran, capek badan, capek waktu, capek biaya. Jadi gimana ya gitu. Kak, ini kan kakak juga dirugikan secara non material maupun material nih Kak. Apa sih Kak yang buat pengadilan sendiri sampai sekarang masih mau lanjut dengan Ya saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya pengen keadilan ditegakkan dan kejadian seperti ini tidak terulang lagi pada orang lain. Bahwa hal-hal kayak gini tuh ada hukumnya, jadi orang kapok, jadi orang takut untuk berbuat yang tidak baik. Itu Kalau sendiri poin-poin apa nanti yang disiapkan buat pas mediasi ke depannya? Pasti nanti kita koordinasi dulu. Saya nggak mau terburu-buru menyampaikan statement yang memang ini hal yang sangat substansi ya. Jadi memang apa yang kami belum bisa bagi kepada media, pasti kita masih rundingan dulu karena tadi memang ya cukup intens untuk kita mencoba perundingan itu. Maka tadi di hadapan mediator pun kembali lagi kita hanya mengakomodir kemauan daripada prinsipal dan kuasa hukum itu sifatnya hanya mendampingi saja di dalam sidang mediasi. Ketika memang itu masuk pada pokok persidangan, ya dia bisa mewakili. Khususnya atas gugatan ini ataupun kajudan apa yang diharapkan besok yang mediasi ini sendiri? Saya tidak tahu. CSB Hadir. ya hadir aja CSB tuh hadir kan katanya juga dari pihak sebelahnya kan hati ke hati. Ya udah hati ke hati, jangan hati lewat orang ketiga kan. Hati ke hati ya udah hadir aja. Kan dari awal kita permintaannya kayak gitu. Ya. Mau alasannya apapun itu ya aduh. Itu lah yang bikin saya kesel kadang-kadang. Mau damai tapi nggak hadir. Kita jangan ngomongin hukum ya, wah tapi kan ada kuasa hukum kayak enggak, kan damai ya udah kita jatuhkan semua pasal-pasal kuasa hukum lah apa. Kok ibaratnya kita ketemu prinsipal sebagai prinsipal, jangan bilang ya tapi kan aku kan diwakilkan. Ini mau damai atau enggak? Kalau mau damai kita jangan pakai pasal-pasal, jangan pakai kuasa hukum, ya kan begitu. Tapi ini masih mau bilang ya tapi kan ada kuasa hukum ada ini, ya terserah lah, itu kan bukan ibaratnya bukan tanda etika baik. Itu kan ada pertanyaan mau damai atau tidak. Artinya Bang Vincent akan terus menolak jika tidak hadir saudara C itu. Gimana? Ya artinya Bang Vincent akan terus menolak perdamaian ini jika saudara kamu tidak hadir. Saya berharap dianya hadir kayak gitu. Tidak hadir akan terus. Ya nggak mau saya. Apa yang mau diomongin?
itu berarti kan nggak mau damai ya. Kalau nggak mau damai ya berarti kita lanjut aja sidangnya kan. Bang, artinya yang minta damai dari pihak sana. Dari sana. Kalau misalkan kita damai kan kerugian uang 10 miliar itu Iya. masih ada Kak Jess? Sampai Kak Jess juga mengalami kerugian itu. Ini loh kalau itu dikembalikan mau kan gitu. It's okay. It's okay, nggak apa-apa. Cuman ya sudah, daripada pakai kuasa hukum, pakai pasal ini, tapi ini, hai. Nah itu nanti akan kita pastikan. Kalaupun memang mereka diwakili kan begitu kan. Kalaupun memang mereka diwakili, apa penawaran perdamaiannya dalam bentuk nyata atau tidak kan begitu. Kalau prinsipnya klien saya ini siapa orang yang nggak mau damai, tapi kan kembali lagi mampu memulihkan kerugian atau tidak kan begitu. Karena kan di situ dugaan-dugaan segala macam ini kan kembali lagi. Semua orang berhak untuk mau menyatakan kerugiannya bagaimana, tetapi itu menjadi materi hukum yang kita juga sudah melaporkan, mereka sudah menggugat, ya kembali lagi kita hargai proses-proses berperkara itu. Bang, berarti hari ini ada mau ke Polda ya Bang? Ya, jadi kami hari ini ada panggilan untuk pemeriksaan lanjutan berkaitan dengan LP kami yang di Polda Metro. Jam berapa Bang? Ya, Jam berapa? habis ini kami langsung meluncur ke sana. Karena kami juga sebagai korban, Bu Jessica sudah mendapatkan informasi juga bahwa laporan yang di Polda Metro sudah naik ke tahap penyidikan. Jadi bukan penyelidikan lagi, sudah naik ke tahap penyidikan. Karena sudah ada menerima tembusan surat ke SP2HP. SPDP-nya, surat perintah dimulai penyidikannya. Oke, surat ini. Ya. Oke, lanjut. Nah, jadwal hari ini itu adalah agendanya mediasi. Dan puji Tuhan, hari ini hakim mediasi hadir di tengah-tengah kita. Artinya dari penggugat dan tergugat, hakim mediasi hadir. Nah, pada saat di ruangan mediasi, karena kami dari sebagai penggugat, oleh hakim diberikan kesempatan pertama ya untuk menyampaikan maksud tujuan kita terkait adanya gugatan, dan kalaupun ada mediasi, keinginan kami bagaimana. Nah, pada saat tadi di dalam ruangan kami sampaikan bahwa keinginan kami pertama adalah mencari yang terbaik agar permasalahan ini bisa selesai. Masalah bukan yang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saja, tapi termasuk pihak tergugat kami harapkan mencabut laporannya di Polda Metro. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita sudah menawarkan tadi, yaitu bagian dari perdamaian tadi atau mediasi tadi terkait pengembalian daripada kerugiannya, yaitu berupa unit kalau memang dikatakan itu miliknya dia, yaitu apa aja? Satu, mobil Alphard kalau betul lo miliknya dia. Kedua, sama Morris, mobil Mini Cooper ya, tapi nanti kan kita lihat dulu surat-suratnya mereka. Dan yang ketiga itu terkait ada dana ya yang ada dikatakan sekitar berapa US. Bukan yang terkait yang 9 atau 8 miliar, bukan. Terkait yang 3.000 US dollar. Itu yang akan kita sampaikan untuk sidang besok. Ya, kita list. Itulah niat kita dari prinsipal sebagai penggugat. Dan memang benar seperti dari awal bahwa klien kami sebagai prinsipal penggugat tidak akan pernah hadir. Karena kenapa? Bagi saya itu adalah hal yang biasa. Namun dalam hal itu, di sini juga kita mesti ngerti, kan sudah dilaporkan di Polda Metro. Otomatis manusia sudah dilaporkan Polda Metro, psikisnya kan turun. Dan yang kedua, psikis daripada klien kami, karena dia seorang pengusaha, tidak istilahnya familiar kalau dijumpain teman-teman wartawan. Karena ini menyangkut privasi dia, privilege dia sebagai seorang pengusaha. Apalagi di media kan sudah banyak pemberitaan-pemberitaan. Nah, dan kami tidak mau itu. Dan dia juga sangat menyayangkan sampai saat ini masih ada posting-postingan fotonya dia. Tapi kita anggap itu tidak masuk ke dalam materi. Yang penting hari ini adalah kita sudah sampaikan secara resmi di depan persidangan, tidak lagi di depan orang biasa, tapi di depan hakim, mediator yang ditunjuk oleh ketua majelis. Apa sih poin daripada yang kita inginkan kalau memang mau dimediasi. Lalu yang keempat, kita mohon kepada tergugat untuk melakukan permohonan maaf. Permohonan maaf karena terkait sudah membuat press conference, sudah membuat kegaduhan yang terjadi pada tanggal
14 bulan 7 yang ada kalau nggak salah diduga di tempatnya mereka. Nah, itu yang kita minta dan kita harapkan besok minggu depan kita sampaikan itu kembali. Nanti dari pihak mereka akan mereview dan mereka juga akan memberikan list kepada kita apa sih yang mau dari mereka, yang ingin mereka juga kalau memang mau diterima perdamaian itu. Nah, lantas itu udah ya poin pertama yang ya terkait materi daripada gugatan yang ingin mediasi. Tetapi ini yang paling penting lagi, berkali-kali daripada tergugat yaitu Pak Vincent ya, itu kan memohon jumpa sama klien kami. Nah, sementara mereka ini kan berteman, anytime dia bisa telepon-teleponan. Semalam aja klien kami telepon ke Pak Vincent. Ya, semalam nih. Dan mereka sudah bicara semalam. Dan sudah diiyakan. Jadi mudah-mudahan puji Tuhan Pak Vincent juga sudah sampaikan di ruang mediasi bahwa betul sudah berkomunikasi. Jadi tidak benar kalau yang namanya klien kami itu tidak pernah ada. Klien kami ada. Dan kami adalah kuasa hukum yang sah. Ini dulu, karena banyak yang kemarin ditulis bahkan saya dibilang bagaimana mungkin orangnya luar negeri masa bisa tanda tangan. Loh, zaman now loh. Ini zaman modern ini. Secara lisan aja kita ditunjuk sebagai kuasa hukum. Itu sudah sah. Apalagi dia sudah tanda tangan. Apalagi dia sudah membayar jasa hukum saya. Kan berarti sudah selesai. Masa saya tidak resmi? Itu loh ya. Jadi mereka udah komunikasi. Dan bahkan kami sempat tawarkan ke Pak Vincent sama kuasa hukumnya agar masalah ini tidak berlarut, tidak melebar kemana-mana. Kenapa nggak berangkat ke luar negeri, jumpain klien kami? Kalau perlu, kami yang akomodasi. Lebih bagus kan? Betul nggak? Penawaran kami kan terbaik dong untuk menyelesaikannya. Kita siapin tiketnya, Pak Vincent berangkat dengan pengacaranya supaya cepat selesai masalah ini, nggak berlarut-larut. Apakah benar itu bisa selesai, kan lebih cepat ketemu. Nah, ini adalah dari kami sebagai pengacara penggugat, yaitu prinsipal yang namanya CBS, supaya kasus ini bisa selesai. Perkara 838 ya, sama laporan Polda Metro supaya cepat dicabut. Supaya mereka bisa selesai dengan damai. Dan itu tingkat baik kita loh. Oke, Bang Togar, tapi tadi Bang Vincent sendiri menunjukkan bahwa kalau jika tidak datangnya saudara Christopher saat mediasi, dia tidak akan menerima proses perdamaian. Ya, itu kembali lagi ke pihak tergugat. Saya kan bukan dewa, saya kan bukan Tuhan, saya kan bukan nabi yang mengharapkan sempurnanya suatu mediasi. Tetapi teman-teman sudah melihat, saya sudah memberikan contoh. Saya sebagai tim kami ini adalah pengacara membawa juru damai. Bukan membuat kegaduhan atau bukan sebagai pencari masalah. Seperti hakim bilang, mediasi itu jangan sampai kalah dengan penggadean. Penggadean kan cari solusi. Nah, ini yang kita harapkan. Tapi kalau beliau ngomong gitu, bukan kapasitas saya untuk komentari. Itu boleh jelasin tadi yang semalam Bang Vincent telepon sama CSP itu? Ya, mereka telepon intinya dari pihak prinsipal kami ingin damai, ingin masalah ini cepat selesai, ingin masalah ini tidak berlarut-larut. Itu keinginan dari klien kami. Ini minggu depan agendanya apa Bang? Agendanya dari kami akan menyerahkan list draft apa aja perdamaian yang kita inginkan dan ingin sampaikan. Berarti jelas kami sebagai penggugat yang baik selalu mengikuti aturan hukum supaya mencari solusi yang terbaik. Kasus ini tidak masuk ke ranah gugatan materi. Artinya tidak berlanjut ke dalam sidang-sidang yang memang akan makan waktu yang banyak. Oh, katanya Jessica masih agak kesal tuh Bang, gimana Bang? Gimana? Katanya Jessica masih agak kesal tadi Bang. Oh iya, yang tadi ada insiden yang kita juga kaget. Kita pikir tadi kan di ruangan mediasi bisa senyum. Kebetulan rekan saya minta foto bareng dengan artis kan sama hakim supaya foto kita. Dari Jessica-nya nggak mau, lantas dia keluar dengan marah-marah, dengan mukanya nggak bagus.
kita mau keluar, kita dikunci, ditutup. Duas. Dibanting pintu. Maksud kita tadi di situ kan baik ya kan. Dengan adanya tadi kita coba foto bareng sama hakim mediator, plus juga dari tergugat kan intinya. Jadi di sini kan juga kita juga Cair. menyampaikan nih, Supaya ini loh cair. perdamaiannya kan itu intinya. Silaturahmi. Ini sudah terwujud. Tinggal bagaimana ke depannya kan gitu. Tapi kembali lagi tadi pas kita mau keluar, kita ditutup. Untungnya hidung saya nggak kena. Oh, coba kalau sampai kena, Ke rumah sakit. kan ngeri. Visum. Berarti Kan ada apa repot nih? ya. Masalah lagi yang baru. Berdarah-berdarah. Ah. Adik saya berdarah masa oplan. Boleh Kan saja emosi, repot. tapi ingat tuh harus dikontrol. Kan begitu. Ya wajar deh kan. Kita kan manusia. Mungkin adik saya pengen foto sama hakim dengan artis. Tapi tidak diterima. Lantas dia jalan dengan seperti itu, main tutup pintu. Untung adik saya nggak kena. Nanti sampai repot. pingsan gimana? Pingsan gimana? Dia shock jantung gimana? Karena pintu kencang banget itu. Nggak jantungan loh. Enggak ada. Tapi darah Belum naik. ada. Darah Darah naik. ada. Oh, darah dia naik loh. Tinggi. Tensi naik sempat. Nggak sampai 200 ya? Nggak sampai. 167. Tapi agak riskan juga tadi kan. Oh, riskan Karena ya? kan kita kan udah ada pendamai Iya. di dalam. Untuk apa lagi secara emosi? Pada saat itu kita coba untuk niat damai dengan foto bareng kan bagus. Kan intinya itu. Berarti kan sudah ada etikat baik kita kan. Solusi Solusi. yang kita tawarkan. Oke. Sip. Oke. Sip.